Pernahkah Anda membayangkan seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya, dijual di pasar, lalu justru menemukan sosok yang ia cintai lebih dari ayahnya sendiri? Ini bukan kisah biasa, bukan tentang kehilangan semata, tapi tentang pilihan hati. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat kita menelusuri jejak sejarah dengan tenang, jernih, dan apa adanya. Di masa itu, tanah Arab belum mengenal aturan yang melindungi manusia sepenuhnya. Penyerangan antar kabilah adalah hal yang biasa. Anak-anak bisa tertawan dan diperjualbelikan. Di tengah kondisi seperti itu, seorang anak dari Bani Kalb bernama Zaid bin Haritsah ikut bersama ibunya mengunjungi keluarganya dari Bani Ma'an, kabilah dari Tha'i. Saat itu dia masih kecil, belum mengerti dunia, apalagi bahaya yang mengintai. Namun pada suatu waktu datang serangan mendadak. Pasukan dari Bani Al-Qain menyerbu perkampungan itu. Kejadian berlangsung cepat. Di antara yang ditawat ada Zaid kecil. Ia dibawa pergi jauh dari keluarganya, tanpa tahu kemana, tanpa tahu apakah ia akan kembali. Zaid kemudian dibawa ke pasar Ukas, sebuah pasar besar di Jazirah Arab, tempat orang berdagang, termasuk manusia. Di sanalah ia ditawarkan untuk dijual. Seorang laki-laki Quraisy, Hakim bin Hizam, membelinya dengan harga 400 dirham. Namun Zaid tidak ia simpan. Ia memberikan anak itu kepada bibinya, Khadijah binti Khuwailid. Beberapa waktu kemudian, ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, Zaid pun dihadiahkan kepada beliau. Sejak saat itu, Zaid hidup bersama Nabi. Disinilah kisah ini mulai berubah arah. Zaid bukan sekadar seorang anak yang dimiliki. Ia hidup di dekat seorang manusia yang dikenal jujur, amanah, dan penuh kelembutan. Hari demi hari berlalu. Zaid melihat langsung bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau memperlakukan orang, dan bagaimana beliau menjaga kehormatan setiap manusia. Tidak ada kekerasan, tidak ada penghinaan, dan tanpa disadari, hati anak kecil itu mulai merasa aman. Sementara itu, jauh di tempat lain, seorang ayah masih mencari. Haritsah bin Syarahil tidak pernah berhenti memikirkan anaknya. Dia tidak tahu apakah Zaid masih hidup atau sudah tiada. Dalam kegelisahannya, ia melantunkan syair, mengungkapkan kerinduan dan ketidakpastian. Aku menangisi Zaid tanpa tahu bagaimana keadaannya. Apakah ia masih hidup sehingga aku bisa berharap? Entahkah ia telah tiada. Ia mencari Zaid ke berbagai tempat, menitipkan pesan kepada orang-orang, berharap ada kabar. Namun waktu terus berjalan, dan Zaid belum juga kembali. Di Makkah Zaid tumbuh. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak pula merasa asing. Yang ia rasakan justru kedekatan, sebuah hubungan yang tidak dibangun dari darah, tapi dari perlakuan. Dan inilah yang akan menjadi kunci dari pilihan besar yang akan datang. Karena takdir sedang bergerak mendekat, akan datang suatu hari di mana masa lalu dan masa kini Zaid bertemu dalam satu titik, dan di hari itu, seorang anak kecil yang dulu tertawan akan dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kabar itu akhirnya sampai. Beberapa orang dari kabilah Kalb datang ke Makkah. Di sana mereka melihat seorang pemuda dan mereka mengenalinya. Itu Zaid. Zaid pun mengenali mereka. Wajah-wajah yang pernah ia lihat sebelum semuanya berubah. Dalam pertemuan singkat itu, Zaid menyampaikan pesan, bukan dengan tangisan, tapi dengan kalimat yang tenang. Ia titipkan syair kepada mereka untuk disampaikan kepada keluarganya. Isinya sederhana. Aku rindu keluargaku, walau aku kini jauh. Sampaikan pada mereka, aku tinggal di sekitar Ka'bah, di tanah suci. Pesan itu akhirnya sampai. Ketika Haritsah mendengarnya, ia tidak menunda lagi. Ia tahu sekarang anaknya masih hidup, dan ia tahu di mana harus mencarinya. Bersama saudaranya Ka'ab, ia berangkat menuju Makkah, membawa satu tujuan, menebus anaknya dan membawanya pulang. Setibanya di Makkah, mereka bertanya tentang Muhammad. Orang-orang menunjukkan bahwa beliau sedang berada di Masjidil Haram. Keduanya pun mendatangi beliau. Mereka tidak datang dengan kasar, tidak pula dengan tuntutan. Mereka berbicara dengan penuh adab. Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah penduduk tanah suci. Kalian biasa membebaskan tawanan dan memberi makan orang yang kesulitan. Kalimat itu bukan sekadar pujian, itu pengakuan terhadap kemuliaan yang sudah dikenal di tengah masyarakat. Lalu mereka menyampaikan maksudnya. Kami datang kepadamu untuk anak kami yang ada padamu. Berbuatlah baik kepada kami dan terimalah tebusannya. Rasulullah mendengarkan, tidak ada penolakan, tidak ada penawaran harga. Beliau justru memberi jawaban yang tidak mereka duga. Bagaimana kalau bukan itu? Mereka terdiam sejenak. Beliau melanjutkan, kita panggil dia lalu kita beri pilihan.
Jika ia memilih kalian, maka ia milik kalian tanpa tebusan. Dan jika ia memilihku, aku tidak akan memilih selain orang yang memilihku. Jawaban itu mengubah suasana. Bukan lagi soal transaksi, bukan lagi soal harga. Sekarang, semuanya bergantung pada satu hal. Pilihan Zaid. Dan mereka menerimanya. Engkau telah memberi kami lebih dari yang kami harapkan. Zaid pun dipanggil, ia datang. Tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam beberapa saat ke depan. Rasulullah berkata dengan tenang, "Apakah engkau mengenal mereka?" Zaid melihat lalu menjawab singkat, "Ya, ini ayahku dan ini pamanku." Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Ia tahu betul siapa yang berdiri di hadapannya. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Engkau telah mengetahui siapa aku dan bagaimana kebersamaanku denganmu." Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup karena Zaid memang sudah merasakannya hari demi hari. Kemudian datang kalimat penentu, "Jika engkau mau, maka ikutlah dengan mereka. Jika engkau mau, maka tetaplah bersamaku." Semua diam. Seorang ayah menunggu, seorang paman menahan harap, dan seorang anak dihadapkan pada dua arah kehidupan, kebebasan dan keluarga, atau seseorang yang selama ini merawatnya. Inilah titik yang akan menentukan segalanya. Dan keputusan itu akan keluar dari hati Zaid sendiri. Semua menunggu jawaban dari seorang anak yang dulu pernah hilang. Rasulullah telah memberi pilihan dengan jelas, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Di hadapan Zaid berdiri ayahnya, darah dagingnya sendiri, dan pamannya. Di sisi lain, ada seseorang yang bukan keluarganya, tapi telah ia kenal akhlaknya hari demi hari. Zaid tidak butuh waktu lama. Ia berkata dengan tenang, "Aku tidak akan memilih siapapun di atasmu. Engkau bagiku seperti ayah dan paman." Kalimat itu singkat, tapi tegas. Ayahnya terkejut. "Wahai Zaid, apakah engkau memilih perbudakan daripada kebebasan? Daripada ayahmu, keluargamu, dan kaummu?" Pertanyaan itu wajar, karena secara logika, pilihan Zaid sulit dipahami. Namun Zaid menjawab, "Aku telah melihat dari orang ini sesuatu yang membuatku tidak akan memilih siapapun di atasnya." Ia tidak menyebut panjang lebar, tidak menjelaskan detail, karena yang ia maksud bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, tapi dirasakan dalam kebersamaan. Di titik ini, semuanya menjadi jelas. Ini bukan tentang siapa yang memiliki Zaid, tapi siapa yang dicintai Zaid. Rasulullah melihat itu semua. Beliau tidak diam. Beliau membawa Zaid keluar menuju Hijr di dekat Ka'bah, tempat orang-orang bisa melihat dan mendengar. Lalu beliau berkata, "Persaksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Sebuah pengumuman terbuka di hadapan masyarakat. Ketika ayah dan pamannya melihat itu, hati mereka menjadi tenang. Mereka tidak kehilangan Zaid. Mereka tahu anak itu berada di tangan yang tepat. Mereka pun kembali tanpa membawa Zaid tapi tanpa kegelisahan. Sejak hari itu, orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Islam datang dan Allah menurunkan firman-Nya, "Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka." Sejak itu ia kembali dikenal sebagai Zaid bin Haritsah. Namun satu hal tidak berubah. Kedekatan Zaid dengan Rasulullah tetap seperti sebelumnya. Ia termasuk orang yang paling dicintai, sering dipercaya memimpin, dan selalu berada di barisan depan. Bahkan dalam banyak perjalanan, beliau menunjuknya sebagai pemimpin. Dan pada akhirnya, Zaid gugur sebagai syahid dalam Perang Mu'tah saat memimpin pasukan. Inilah kisah seorang anak yang tidak memilih berdasarkan darah, tapi berdasarkan apa yang ia lihat dan ia rasakan. Dan dari sini kita belajar satu hal, hubungan yang dibangun dengan akhlak bisa lebih kuat daripada sekadar hubungan keturunan. Jika kisah ini memberi makna, bagikan kepada orang lain agar lebih banyak yang mengenal sejarah ini dengan jernih. Dan tuliskan di komentar, apa bagian yang paling membekas bagi Anda dari kisah Zaid ini? Kita akan lanjutkan kisah-kisah lain di Lentera Kisah.